Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 4 SD Negeri Limpung 1 yang saya hormati. Perlu saya sampaikan berkaitan tentang pergaulan, memberikan keyakinan kepada anak-anak, membuat peraturan dengan anak-anak yang disepakati oleh anak-anak. Saya mencoba anak untuk berpikir untuk ke depan, untuk dirinya sendiri, menyampaikan untuk segitiga restitusi, di mana ada keyakinan kita, ada kebutuhan, dan ada aturan yang ada. Tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya, saya kurang maksimal. Dan saya berharap apa yang menjadi harapan saya, dengan saya akan menerapkan penerapan keyakinan lingkungan yang disiplin penerapan segitiga restitusi dapat berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu, akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama dengan aturan kalian. Ya, kalian mau apa? Misalnya datang tepat waktu, kemudian tidak makan di dalam kelas. Oke, silakan apa yang kalian pikir untuk sebagai aturan keyakinan kelas kalian, silakan satu kelompok nanti menuliskan 2. Apakah boleh lebih dari 2? Boleh. Tidak boleh membuang sampah di dalam laci. Setuju? Setuju ya? Bersiap. Yang ini tidak membuang sampah di laci sama berarti ya. Terus tidak makan di kelas. Makan ya? Kelompok 4 tidak boleh bicara kasar. Kemudian tidak boleh ramai di kelas. Boleh. Bertanggung jawab. Kelompok berikutnya tidak makan di kelas sama tadi. Datang tepat waktu. Tidak berisik berarti sama dengan tidak berbicara rame ya, sama ya. Kemudian berkata sopan berarti sama, tidak boleh bicara kasar, sama kan? Kemudian tidak berkelahi ya, kita perlu sepakat sekali. Tepuk tangan, ini hasil keyakinan kalian. Saya belajar lebih baik, belajar lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, ini webinar ini kaitannya dengan calon guru penggerak untuk angkatan 6, yaitu dengan tema budaya positif. Dengan budaya positif ini melandasi dari filosofi pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pada dasarnya manusia ini, anak-anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dari situ kegiatan guru penggerak, ada visi guru penggerak dan nilai dan peran guru penggerak. Nah,
Kemudian di modul 1.4 ini untuk mencetuskan yang namanya budaya positif. Sebelum dimulai ini ada timbul pertanyaan bahwa bagaimana sih menurut Bapak Ibu ini dengan kaitannya dengan pertanyaan ini, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada perubahan-perubahan atau perubahan paradigma yang perlu dipahami di sini bahwa ketika ada dua orang, A atau B, sediakan sebelah secari kertas kecil, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ketika tangan kanan A itu memegang, maka tangan kanan B ini merasa pengen mengetahui bagaimana saya bisa membuka membuka kepalan tangan itu. Ada yang penasaran sebenarnya apa yang digenggam A ini. Ada pengen bagaimana saya bisa membuka atau bagaimana saya mendapatkan secari kertas itu. Nah, maka ilusi-ilusi yang muncul dari perubahan paradigma ini ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan, guru mengontrol murid. Yaitu dengan cara kita mengetahui apa sih kemauan anak, apa sih yang dibutuhkan anak. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang saya tekankan, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka teorinya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya lagi ada stimulasi respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka teorinya kita harus semua perilaku memiliki tujuan. Apapun itu perilaku peserta didik kita, itu pasti memiliki tujuan. Ini salah satu beberapa contoh teori-teori tentang perubahan paradigma. Di sini yang kita bahas adalah yang pertama disiplin positif. Teori kontrol yang muncul, ya di sini ada makna disiplin, yaitu belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Teori motivasi ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan kita merasa menjadi teman sebagai manajer, di mana kita sebagai manajer ini untuk menghargai dirinya sendiri dari nilai-nilai kebijakan yang universal. Nah, nanti ada segitiga restitusi, ini ada menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Disiplina, yaitu yang berarti belajar. Ada makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, apa yang dia biasa lakukan untuk berubah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita pakai menghukum, itu pasti identik dengan ketidaknyamanan. Maka paradigma ini dirubah menjadi sebuah keyakinan. Bapak Ibu, nah terkait dengan nilai-nilai kebijakan universal ini, ada nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebijakan yang dicapai, ini salah satunya ada nilai kaitannya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makanya dengan kurikulum baru ini, maka kita akan mengedepankan dari filosofi Ki-Hajar Dewantara. Nah, saya tergugah karena guru penggerak ini dari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Maka dengan adanya diseminasi ini, mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Dari teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama, kaitannya dengan motivasi, itu motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kaitannya dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara, kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka.
Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dengan adanya restitusi ini, dengan sebuah peristiwa, misalnya anak melakukan kesalahan, dia akan dibimbing untuk mengerti, oh saya kalau melakukan seperti ini salah. Sehingga muncullah karakter yang kuat, siswa tersebut akan berubah dengan nalurinya. Ini maksud dari kata restitusi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi yang saya sampaikan. Terus memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan. Kamu mau jadi apa? Kamu mau bagaimana? Jadi bukan dipaksa, kamu harus seperti ini. Tidak bisa. Nah, inilah cara didik kita dalam mendisiplinkan secara positif. Cara yang terbaik memberikan solusi bagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan itu terikat, tapi kalau keyakinan itu berdasarkan hati. Dari budaya positif ini perlu ditingkatkan dengan adanya lingkungan positif. Dari perbedaan, kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu berarti keyakinannya adalah dia menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan berkomitmen, dia memiliki komitmen. Ini salah satu keterkaitan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian dari kata dihukum ini oleh penggaraan memiliki 8 unsur. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang atau siswa. Jadi di situ. Kemudian ada korban mendapatkan keadilan, tidak disiplin dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan penguatan untuk melakukan budaya positif, yaitu dengan melakukan keyakinan. Kalau saya melakukan ini adalah salah, maka konsekuensinya seperti ini, seperti ini. Nah, ini diwujudkan dalam diri peserta didik. Terkait dengan 5 posisi kontrol di sini ada guru, ini sebagai teman, ada guru sebagai penghukum, dan ada guru sebagai pembuat merasa orang bersalah. Dari nilai kesepakatan ini, guru memberi penguatan sehingga anak akan tergugah kembali kaitannya dengan penyelesaian masalah untuk menemukan solusi atau yang disebut dengan restitusi ini dengan rumus segitiga restitusi. Ini contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas, misalnya ada berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ada yang kurang jelas atau didiskusikan, silahkan Bapak Ibu bisa dibahas bareng-bareng. Kita diskusi dari kegiatan diseminasi atau seminar mini ini kaitannya dengan aksi nyata modul 1.4 kaitannya dengan guru penggerak terkait tentang budaya positif yang harus kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, silakan bisa raise hand. Alhamdulillah ini ada 40 peserta dari 3 kalangan, yaitu dari kalangan Bapak Ibu guru, kemudian kalangan wali murid, dan ada kalangan dari mahasiswa. Ini setelah bergabung di kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Nanti semoga menjadi wawasan baru, menjadi pemahaman baru terkait bagaimana kita menciptakan budaya positif. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.